Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam. terima kasih sudah berkumpul untuk diskusi hari ini. Kita akan membahas kasus PT Krakatau Steel, salah satu produsen baja terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menghadapi keterbatasan kapasitas di rolling mill yang hanya bisa memproses baja dalam jumlah terbatas per bulan. Ada dua produk utama yang dihasilkan, steel plates dan juga steel coils. Steel plates punya margin kontribusi per ton lebih tinggi, tetapi permintaan lebih rendah. Sedangkan coil margin per ton lebih rendah, tetapi permintaannya jauh lebih tinggi. Masalah utamanya adalah produk mana yang harus diprioritaskan agar laba menjadi maksimal. Terus apakah steel plates dengan margin tinggi atau steel coil dengan demand tinggi dan efisiensi lebih baik? Nah, saya akan minta masing-masing anggota kelompok memberikan pandangannya dan juga nanti akan diskusikan bersama. Untuk yang pertama, boleh disilakan kepada Muhammad Ilham Fikri untuk pendapatnya dan argumennya. Menurut saya, perusahaan lebih baik memprioritaskan steel plates. Alasannya jelas, margin kontribusi per ton jauh lebih tinggi. Misalnya, kalau plates memberikan 2,5 juta per ton, sedangkan coils hanya 1,8 juta per ton, dengan angka itu, setiap ton plates yang dijual menghasilkan laba yang lebih besar. Selain itu, plates biasanya digunakan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jembatan, jalan tol, dan infrastruktur. Permintaannya memang tidak sebanyak coils, tapi sifatnya stabil karena didasarkan pada kontrak jangka panjang dengan pemerintah atau perusahaan konstruksi besar. Jadi, walaupun jumlahnya lebih kecil, setiap kontrak plates memberi pendapatan signifikan. Baik, selanjutnya boleh pendapatnya kepada Muhammad Irfan Malik, dipersilakan. Saya setuju dengan Muhammad Ilham. Kalau kita lihat dari sisi strategis jangka panjang, Plates juga mendukung citra premium PT Krakatau Steel ini. Produk ini dianggap lebih berkualitas tinggi dan dipakai untuk proyek-proyek strategis nasional. Jadi, kalau perusahaan ingin menjaga reputasi sebagai pemasok utama infrastruktur besar, fokus pada Plates itu lebih masuk akal. Kalau kita hanya mengejar volume dengan coils, mungkin laba lebih cepat tapi tidak tapi kita bisa kehilangan posisi strategis di pasar premium. Jadi menurut saya, Plates bukan hanya soal margin per ton, tapi juga soal brand positioning. Baik, untuk pendapat selanjutnya bisa kepada lalu Muhammad Dafa, dipersilakan. Untuk saya mungkin punya pandangan yang berbeda ya. Kalau misalnya kita bicara soal keterbatasan kapasitas rolling mill, menurut saya ukuran yang paling tepat itu bukan margin per ton, melainkan margin kontribusi per jam mesin. Contohnya yang udah saya hitung tadi, misalnya steel plate, margin 2,5 juta per ton. Itu membutuhkan waktu 2 jam per tonnya dan menghasilkan 1,25 juta per jam. Jika steel coils marginnya itu 1,8 juta per ton dan itu butuh memakan waktu 1 jam per tonnya dan itu akan menghasilkan 1,8 juta per jam. Jadi menurut saya itu jelas setiap jam rolling mill itu lebih menguntungkan kalau dipakai untuk produksi coils yang dimana dengan kapasitas terbatas perusahaan itu bisa maksimalin laba total kalau lebih fokus atau condong ke coils kayak gitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian untuk Duta Maulana, dipersilakan argumen atau pendapatnya. Saya setuju, saya sangat mendukung Dava. Selain lebih efisien secara kapasitas, demand coil jauh jauh lebih tinggi di pasar. Banyak industri yang membutuhkan coil seperti otomotif, peralatan rumah tangga, hingga konstruksi ringan karena pasarnya luas. Perusahaan bisa menjual dalam jumlah besar tanpa khawatir stok menumpuk. Selain itu, dengan volume besar, arus kas perusahaan jadi lebih lancar. Coils juga bisa dijual cepat ke banyak industri, berbeda dengan plates yang lebih terbatas segmennya. Baik, terima kasih atas argumentasinya. Kemudian untuk Yumna Maritama, dipersilakan untuk argumennya. Oke, baik, izin menambahkan, saya pro ke mendukung Duta sama Dava karena eh,
Coils ini memberikan fokus pada market flexibility perusahaan. Coils punya banyak aplikasi, sehingga banyak ketika satu sektor menurun, sektor lain masih bisa menyerap, kayak ada backup. Misalnya kalau permintaan otomotif sedang turun, sektor konstruksi bisa tetap membeli Coils. Jadi dari sistem manajemen risiko pasar, Coils lebih aman. Baik, terima kasih Yumna Maritama. Selanjutnya untuk Nikolai Putra, dipersilakan untuk argumennya. Kalau menurut saya sih dua-duanya memiliki kelebihannya masing-masing ya. Terutama yang bisa kita lihat di sini, Pilates itu memang bergerak di margin per ton lebih tinggi dan penting untuk positioning perusahaan di proyek yang lebih besar. Tetapi Coils itu lebih memiliki keunggulan dalam kontribusi per jam mesin dan volume pasarnya lebih tinggi. Jadi menurut saya kita sih bisa melihat strategi campuran antara campuran ya, misalkan seperti Coils jadi prioritas utama karena efisiensi dan kapasitasnya, tetapi Pilates tetap diproduksi dalam jumlah terbatas untuk menjaga reputasi dan relasi dengan proyek yang besar dan menguntungkan. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang argumentasi yang telah diberikan. Sekarang memasuki sesi saling menanggapi argumen tersebut. Kemudian untuk Ilham boleh menanggapi beberapa teman rekan-rekan argumen tadi, dipersilakan. Oke, saya akan menanggapi Dava ya. Lalu Muhammad Dava, saya paham soal perhitungan margin per jam mesin. Tapi kalau kita hanya fokus ke efisiensi, apakah tidak beresiko kehilangan proyek plates yang bernilai besar? Karena plates biasanya masuk ke tender infrastruktur yang strategis, dan itu bisa memberi kontribusi panjang yang lebih besar daripada sekedar efisiensi jangka pendek. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ilham kepada Dava. Untuk Dava, dipersilakan untuk menjawab tanggapan dari Ilham. Mungkin untuk pendapat dari saudara Ilham sendiri itu benar, nggak salah. Tapi di sini kita bicara untuk kondisi yang sekarang atau beberapa waktu belakang. Rolling mill itu kapasitasnya itu terbatas, saudara Ilham. Jadi kalau perusahaan terlalu banyak mengalokasikan ke plates itu, total profit itu justru cenderung menurun. Jadi menurut saya itu plates itu emang penting, tapi porsinya itu dikecilin aja seperti itu. Terima kasih Dava atas jawaban yang diberikan. Kemudian untuk rekan-rekan selanjutnya, untuk Muhammad Irfan Malik, dipersilakan untuk menanggapi beberapa argumen yang tadi telah disebutkan. Dipersilakan. Oke, di sini saya akan menanggapi tanggapan dari Yumna. Tadi kan dibilang oleh Yumna, coil itu lebih fleksibel di pasar. Tapi fleksibilitas di pasar tidak selalu berarti profit yang tinggi. Pilates punya pasar yang kecil tapi jelas dan marginnya besar. Bukankah lebih baik mengincar pasar yang lebih terjamin meski kecil? Baik, baik untuk Yumna Maritama, boleh dijawab pertanyaan sanggahan dari Muhammad Irfan Malik. Dipersilakan. Oke, baik Irfan, izin menjawab, Saudara Irfan. Ya, benar. Kita harus lihat kapasitasnya ya. Kalau pasarnya kecil, Pilates tidak bisa diproduksi banyak. Jadi laba total terbatas. Coils mungkin marginnya lebih kecil, tapi permintaannya besar. Dengan rolling mill terbatas, logikanya kita harus pilih yang paling efisien per jam. Baik, terima kasih Yumna Maritama atas jawabannya. Kemudian dipersilakan untuk Duta Maulana untuk menambahkan atau mengajukan pertanyaan atau argumen. Dipersilakan. Saya mungkin hanya ingin menambahkan ya. Selain itu, kalau perusahaan hanya fokus ke plates, mungkin ada risiko idle capacity. Permintaan plates tidak sebanyak itu. Jadi rolling mill bisa jadi tidak dipakai maksimal, sementara coils bisa menyerap kapasitas penuh. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Duta atas tambahan dan masukannya. Kemudian untuk Nikolai Putra, boleh untuk menambahkan atau menambah argumennya, dipersilakan.
Kalau menurut saya memang kedua itu kan memiliki kelebihan di bidangnya masing ya, di bagiannya masing-masing ya. Saya rasa solusinya dari perdebatan kali ini mungkin kita bisa mengkombinasikan keduanya secara proporsional. Eh, yang itu pertama itu koalisi itu tetap jadi prioritas karena dia memiliki mungkin waktu paling efisien atau cara kerja paling efisien, tetapi plus dipertahankan dalam porsi tertentu agar perusahaan tidak kehilangan citra premium dan peluang proyek besar. Itu saja sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali nih untuk teman-teman atas pendapatnya dan juga diskusi pada kali ini. Bisa kita simpulkan untuk yang pertama, steel plate unggul adalah dalam margin per ton dan citra premium. Produk ini penting untuk menjaga reputasi PT Krakatau Steel dengan posisi dan juga proyek-proyek besar. Untuk yang kedua, steel coils unggul dalam margin per mesin dan juga permintaan pasar. Produk ini lebih efisien dalam kondisi keterbatasan kapasitas dan bisa memberikan total laba yang lebih besar. Untuk yang ketiga, mungkin keputusan terbaik. Memprioritaskan produksi steel coil untuk memaksimalkan laba jangka pendek, sambil tetap memproduksi steel plates dalam porsi terbatas untuk menjaga brand image dan juga peluang proyek jangka panjang. Jadi kesimpulan pada kelompok kita pada diskusi kali ini, PT Krakatau Steel sebaiknya memfokuskan rolling mill pada steel coil dengan strategi campuran yang tetap mempertahankan plates sebagai produk premium. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas waktunya rekan-rekan dalam diskusi kali ini. Saya selaku moderator Sandi Fidalusa menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.